Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Hasanuddin dalam perkuliahan perpajakan. Kali ini kita sudah mencapai pertemuan ke-13 akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan yang sering kita kenal dengan PBB. Baik, langsung saja. Ini adalah dasar hukumnya mengenai pajak bumi dan bangunan ya, mulai dari undang-undang dan peraturan pemerintah, keputusan Menkeu, kemudian juga sampai pada keputusan gubernur, kemudian ada undang-undang PDRD dan juga peraturan daerah. Ini adalah semua undang-undang yang mengatur tentang PBB. Lalu apa itu PBB? PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Kemudian diubah tentang Nomor 12 Tahun 94, terakhir dirubah dengan Undang-Undang 29 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutama ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak PBB. Jadi murni ditentukan oleh bumi dan atau bangunan. Apa itu bumi? Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Ya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, serta laut di wilayah Indonesia, contoh sawah, ladang, kebun tanah, perkaran tambang, dan lain-lain. Sedangkan yang konstruksi bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau bangunan. Saya rasa paham ya apa itu bumi dan bangunan. Ini contoh-contoh bangunan yang dikenakan pajak ya. Ada jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, gang kapal, dermaga, kilang pipa, dan juga fasilitas lainnya. Lalu ada juga objek PBB yang dikecualikan atau tidak dikenakan pajak PBB. Apa saja? Ada 7 jenis. Pertama, digunakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ini tidak ada kena pajak PBB. Kemudian yang kedua, dikenakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Tiga, digunakan untuk perkuburan, peninggalan purbakala ataupun sejenis dengan itu seperti museum. Kemudian cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal. Ya. Kemudian hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, dan sebagainya, ya, ini tidak kena pajak. Kemudian digunakan untuk perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Jadi untuk para diplomat dan konsulat tidak dikenakan pajak PBB. Kemudian digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, ya. Badan-badan PBB, UNESCO, UNICEF ini tidak terkena pajak PBB. Nah, sebetulnya PBB masih ada yang dikelola oleh pusat, yaitu berdasarkan Undang-Undang PDRD, ya, pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009. PBB yang masih menjadi kewenangan pusat adalah satu di sektor perkebunan, yang kedua di sektor perhutanan, dan yang ketiga di sektor pertambangan. Jadi masih ada yang dikelola oleh pemerintah pusat, tiga hal ini ya. Dan ini sementara untuk di luar ini, yang tiga ini seperti rumah dan bangunan ini terakhir tanggal 31 Desember 2013 ya. Kemudian yang PBB sebagai pajak daerah tentu yang sekarang kita
kenal ya, dan kita dapatkan, harus membayar PBB pada saat ini ya. Ini adalah objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali yang tiga tadi: perkebunan, perhutanan, pertambangan masih dikelola oleh pusat ya. Lalu dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual objek pajak, NJOP-nya ya. Ini NJOP ditetapkan selama setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ya, ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan satu harga rata-rata yang diperoleh ya, yang dari jual beli secara wajar, ini harga pasar ya. Kemudian dipengaruhi oleh perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis ya, yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, memperhatikan nilai perolehan baru. Dan yang keempat, penentuan nilai jual objek pengganti. Lalu cara menghitungnya, dasar menghitungnya adalah nilai jual kena pajak ini adalah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah ya. Jadi ini sangat bergantung sekali dengan daerah tersebut ya, tentu berbeda-beda tarifnya. Nah, kalau besarnya nilai jual kena pajak ini, kalau untuk objek kurang dari 1 miliar ini 20% dari NJOP. Sementara untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan atau yang lebih dari 1 miliar, objek pajaknya ini adalah 40% ya, berbeda. Sementara tarif tunggalnya adalah 0,5%, hanya setengah persen ya, tidak tinggi. Lalu cara menghitungnya adalah NJOP itu NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOP TKP ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Sementara NJOP bumi adalah setengah persen kali 20% kali NJOP, sedang bangunan adalah 40% ya, seperti ini. Ini adalah rumus menghitung PBB. Nanti kita akan coba latihan ya, akan saya berikan contoh soalnya. Lalu NJOP TKP yang nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak ini ya, ini tentu ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing ya. Di sini contohkan, misalkan di DKI mulai tahun 2010 ini adalah 15 juta ya, nilai NJOP TKP-nya. Sementara mulai tahun 2012 setiap Pemda boleh menetapkan NJOP TKP dengan nilai maksimal 24 juta dan minimal 10 juta. Jadi ranknya adalah antara 10 sampai 24 juta. Oke, sekarang saat terhitungnya kapan, yaitu tahun pajak adalah jangka 1 tahun takwim ya, Januari sampai Desember. Kemudian saat yang menentukan pajak yang terhitung adalah menurut keadaan pajak pada tanggal 1 Januari. Jadi ditentukan berdasarkan tanggal 1 Januari. Jadi kalau misalkan rumah kita baru 1 lantai per 1 Januari, maka dihitung hanya 1 lantai. Meskipun di bulan berikutnya ada penambahan luas rumah misalkan ya. Lalu apa saja formulir yang ada dalam PBB? Pertama adalah SPOP, ini surat pemberitahuan objek pajak. Kemudian SPPT, surat pemberitahuan pajak terhutang, ini yang biasa kita dapatkan dari RT/RW atau dari kelurahan ya. Kemudian SKP, surat pemberitahuan pajak, ini dikeluarkan apabila ya SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis. Kita punya bangunan ataupun tanah tapi tidak mengisi atau tidak melaporkan objek pajak, maka akan dikeluarkan SKP. Yang kedua, berdasarkan pemeriksaan keterangan lain ya, tentu jumlah pajak lebih besar daripada hitungan seperti yang disebutkan oleh.
contoh-contoh formulirnya ya, ini adalah SPPT-nya. Ini yang biasa kita terima dari RT RW ataupun dari kelurahan ya. Ini ada tahunnya ya, ada tahun pajaknya. Nah, apabila kita kehilangan SPPT-nya, bisa juga membayar menggunakan SPPT tahun sebelumnya ataupun tahun kapanpun ya. Yang penting adalah ada nomor NJOP-nya, itu yang terpenting ya. Ini STTS apabila kita sudah membayar, maka ada mendapatkan resi atau bukti yang kita sebut surat tanda terima setoran, itu STTS. Sanksi apabila melanggar ya, pertama WP tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi administrasi 25% dari pokok pajak ya. Tidak melaporkan wajib pajaknya adalah kena 25% dari pokok pajak. Kemudian WP yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajaknya lebih besar, dikenakan 25% juga. Kemudian WP yang tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo, biasanya adalah 31 Agustus, maka dikenakan sanksi 2% ya dari tanggal jatuh tempo, maksimal 24 bulan, jadi maksimal dalam 48%. Nah, WP juga bisa mengajukan keberatan atau banding ya, dimanakala kita mendapatkan bukti atau memberi bukti yang kuat bahwa hal tersebut tidak benar, maka di sini diajukan dalam waktu 3 bulan sejak terimanya SPPT. Jadi apabila luas rumah kita ataupun bangunan kita berbeda dengan SPPT, maka dapat mengajukan keberatan dan banding ya. Kemudian apabila tetap tidak puas, maka bisa banding ke pengadilan pajak. Nah, dalam hal pengurangan pajak PBB bisa juga ya, ini kalau untuk pajak terutang tentu ditentukan oleh Menteri Keuangan ya, dengan memperhatikan kondisi tertentu objek pajak yang ada menggunakan subjek pajak sebab tertentu ya, misalkan karena bencana alam, banjir ya, gunung meletus dan sebagainya. Ini Menteri Keuangan bisa menetapkan pengurangan pajak terutang. Sedangkan untuk denda administrasi apabila kita menghadapi pengurangan ditentukan oleh Ditjen Pajak ya, atas permintaan WP, karena hal-hal tertentu sama seperti yang di atas ini ya. Ini ketentuan pidananya ya, kalau karena lupa atau apa ya, tidak mengembalikan SPOP, kemudian tidak lengkap, menimbulkan kerugian pada negara, maka ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setidaknya 2 kali pajak terutang. Apabila kita tidak bisa bayar, maka kena kurungan 6 bulan. Nah, kalau disengaja, kalau tadi lupa atau apa atau tidak sengaja, karena kalau disengaja dengan sengaja seperti ini ya, seperti tidak menyampaikan SPOP, SPOP tidak benar ya, kemudian dokumen palsu, kemudian tidak meminjamkan surat ya, kemudian tidak menyampaikan data keterangan yang diperlukan, menimbulkan kerugian pada negara, maka dipidana penjara selama-lamanya adalah 2 tahun dan dendanya setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang. Jadi sebaiknya dihindarkan ya. Lalu kita lihat PBB sektor pedesaan dan perkotaan ini, penggunaan PBB terhadap semua bumi dan bangunan yang ada di wilayah tersebut kecuali tadi yang dikelola pemerintah, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Tarifnya menurut Undang-Undang Pasal 80 PDRD pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah 0,3%, tetapi ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2013 ya. Sudah tidak berlaku lagi kecuali 3 hal tadi ya, perkebunan, kemudian pertambangan, dan juga kehutanan ya.
Ini bedanya dengan undang-undang PBB ya, undang-undang PBB PS undang-undang PDRB. Ini objeknya adalah, kalau PBB bumi dan bangunan ini pun sama kecuali pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Nah, kita lihat tarifnya 0,5% ya kalau PBB, kalau PDRB 0,3%. NJKP-nya adalah 20% dan 40% ya, bumi dan bangunan. Kalau ini tidak ada. NJOP TKP-nya maksimal 24 juta kalau PBB, kalau PDRB 10 juta ya. Dan cara menghitungnya adalah seperti ini yang tadi kita sudah bahas. Ini bumi 20%, ini bangunan 40%. Kalau undang-undang PDRB adalah maksimal 0,3% dari NJOP dikurangi NJOP TKP. Ini kita ambil contoh tarif PBB Jakarta ya. Ini misalkan tarif 0,01% untuk nilai jual objek pajak tanah kurang dari 200 juta ya. Ini kalau di bawah 200 juta dikenakan tarif 0,01%. Kalau 200 juta sampai dengan 2 miliar ini 0,1%. 2 miliar sampai 10 miliar 0,2% ya, sedangkan di atas dari 10 miliar kena 0,3%. Jadi berbeda-beda ya tergantung nilai objek pajaknya. Contoh ya, kita lihat contoh-contohnya menghitung PBB perumahan ya. Ini sudah ke contoh ataupun kasus. Kita lihat ini Tuan Hakim melakukan transaksi berikut. A. Pada tahun 2010 membeli tanah di Selipi ya, di Jakarta, Selipi, seluas 500 meter persegi dengan harga 1 juta rupiah per meter persegi. Ya, NJOP kelas 065 1 juta 32.000 persegi ya. Ini NJOP-nya. Yang kedua, membangun rumah bertingkat seluas 400 meter dengan total 1.500.000 per meter persegi. Jawabannya kelas B 020 1.516.000 per meter perseginya. Selesainya akhir 2010. Kemudian tahun 2011 membeli tanah di Jakarta Kebayoran seluas 300 meter persegi dengan harga 1.500.000 per meter persegi. Jawabannya kelas A 061 sebesar 1.057.000 per meter persegi. Diminta berapakah PBB yang terhutang apabila NJOP TKP-nya ditetapkan 10 juta rupiah ya, yang tidak dapatkan 10 juta. Kita lihat yang di sini dulu, kita hitung NJOP tanahnya 500 meter dikali 1.032.000 rupiah sekian ya. Kemudian NJOP bangunannya juga 100 meter kali 1.516.000 ya, totalnya ada 1.122.000 juta 400.000 rupiah. Kemudian NJOP TKP-nya 10 juta ya, tidak kena pajaknya. Jadi kita kurangin menjadi 1.112 juta 400.000 rupiah. Dan ini kita hitung PBB-nya 0,5% kali 40% ya. Dari nilai NJKP-nya didapatkan harga 2.224.800 rupiah. Kemudian kita hitung ya NJOP tanahnya untuk PBB Kebayoran ya. NJOP tanahnya 3 kali 1.573.000 rupiah sekian ya. Kemudian PBB-nya adalah 0,5% kali 20% ya. Kali totalnya didapatkan 471.900 rupiah. Ya, seperti itu. Ini adalah untuk kasus pertama ya. Lalu kita lihat ini menghitung PBB di perumahan ya. Bapak Adu di Blok C Perumahan Pulau Gebang Kirana mempunyai bangunan 119 meter persegi di atas tanah 120 meter persegi.
hampir habis ya untuk bangunan. NJOP-nya tahun 2015 adalah Rp4.155.000 per meter persegi ya. NJOP bangunan tahun 2015 sebesar Rp2.065.000. Kemudian NJOP TKP-nya 15 juta. Berapa PBB yang dibayar ya? Kita lihat. NJOP tanahnya 120 kali 4 juta sekian. Dapat sekian ya. Kemudian NJOP bangunannya 119 kali harganya. Dapat sekian. Kemudian kita tambahkan menjadi Rp810.975. 810 juta. Ulangi, 810.975.000 rupiah. Kemudian NJKP-nya 20% kali NJOP dikurangi 15 juta NJOP TKP-nya ya. Dapat 795.975.000 rupiah. 20% adalah 159.195.000 rupiah. Sementara tarifnya adalah 0,5% kali total NJKP, maka yang sebayang adalah Rp755.975. Inilah cara menghitung pajak PBB yang saat ini ya kita rasakan dan kita alami ya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami. Apabila terdapat hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di WhatsApp group ataupun di forum chat MyBest ya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.